semuanya, perkenalkan nama saya Selena Eliana Tarigan dengan NIM 03-2020-017 dari Stikes Santai Elizabeth Medan. Kali ini saya akan membahas mengenai kelainan kongenital pada bayi. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama pengertian kongenital, yang kedua contoh jenis-jenis kelainan kongenital, yang ketiga faktor yang diduga penyebab kelainan kongenital, yang keempat pencegahan kelainan kongenital, dan yang kelima pengobatan kelainan kongenital. Oke, kita bahas pelan-pelan dari awal ya. Apa sih itu kelainan kongenital? Kelainan kongenital merupakan kelainan dalam pertumbuhan struktur bayi yang timbul sejak kehidupan hasil konsepsi sel telur. Kelainan kongenital juga dapat merupakan sebab terjadinya abortus, lahir dalam kondisi meninggal, atau juga meninggal segera setelah lahir. Kematian pada bulan-bulan pertama kehidupannya sering diakibatkan oleh kelainan kongenital yang cukup berat. Bayi yang dilahirkan dengan kelainan kongenital yang besar umumnya akan dilahirkan sebagai bayi dengan berat lahir yang cukup rendah, bahkan sering dibilang sebagai bayi yang kecil untuk masa kehamilan ibunya. Bayi dengan berat lahir yang cukup rendah tersebut kira-kira 20% meninggal dalam minggu pertama kehidupannya. Adapun contoh dari jenis-jenis kelainan kongenital, yaitu yang pertama celah bibir atau lebih sering dikenal dengan bibir sumbing, yang merupakan cacat akibat kelainan deformitas kongenital yang disebabkan kelainan perkembangan wajah selama gestasi. Yang kedua, cerebral palsy atau lumpuh otak, yang disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal, sering terjadi dari sebelum lahir. Yang ketiga, sindrom Down, merupakan kelainan genetik 21 yang menyebabkan keterlambatan perkembangan dan juga intelektual pada bayi hingga dewasa. Yang keempat, spina bifida, merupakan cacat lahir ketika sumsum tulang belakang bayi gagal berkembang dengan baik. 5. Cystic fibrosis adalah sebuah gangguan keturunan yang mengancam jiwa serta merusak paru-paru dan juga sistem pencernaan bayi. Yang keenam, kelainan jantung, ditandai dengan bayi tampak kelelahan dan juga kesulitan bernafas, terutama ketika disusui, memiliki berat badan yang rendah juga, dan pertumbuhannya yang terhambat. Yang ketujuh, thalassemia, ditandai dengan munculnya benjolan pada perut anak. Hal ini terjadi karena organ limpa yang membesar akibat kompensasi anemia kronis. Beberapa faktor penyebab yang diduga dapat memengaruhi terjadinya kelainan kongenital antara lain: yang pertama, kelainan genetik dan juga kromosom. Kelainan genetik pada ayah atau ibu kemungkinan besar akan berpengaruh atas kelainan kongenital pada anaknya. Beberapa contoh kelainan kromosom yaitu autosomal trisomi 1 sebagai sindrom Down, kelainan pada kromosom kelamin sebagai sindrom Turner, dan juga kelainan genetik lainnya. Yang kedua, faktor mekanik. Tekanan mekanik pada janin selama kehidupan dalam masa kehamilan dapat menyebabkan kelainan bentuk organ tubuh hingga menimbulkan deformitas organ tersebut. Yang ketiga, faktor infeksi. Infeksi yang dapat menimbulkan kelainan kongenital ialah infeksi yang terjadi pada periode organogenesis, yakni dalam trimester pertama kehamilan. Infeksi pada trimester pertama di samping dapat menimbulkan kelainan kongenital, dapat pula meningkatkan kemungkinan terjadinya abortus. Yang ketiga, faktor umur ibu. Telah diketahui bahwa mongolisme lebih sering ditemukan pada bayi-bayi yang dilahirkan oleh ibu yang mendekati masa menopause. Yang keempat, faktor obat. Beberapa jenis obat tertentu yang diminum pada wanita hamil di masa trimester pertama kehamilannya diduga sangat erat berhubungan dengan terjadinya kelainan kongenital pada bayinya. Yang kelima, faktor hormonal. Faktor hormonal diduga mempunyai hubungan pula dengan kejadian kelainan kongenital ini. Bayi yang dilahirkan oleh ibu yang hipotiroidisme atau ibu penderita diabetes mellitus, kemungkinan untuk mengalami gangguan pertumbuhan lebih besar bila dibandingkan dengan bayi yang normal. Yang keenam, faktor radiasi. Adanya riwayat radiasi yang cukup besar pada orang tua dikhawatirkan akan dapat mengakibatkan mutasi pada gen
yang mungkin sekali dapat menyebabkan kelainan kongenital pada bayi yang dilahirkannya. 7. Faktor gizi dan juga yang lain-lainnya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kelainan kongenital pada bayi, yaitu yang pertama, jika memiliki riwayat kelainan kongenital pada keluarga, Anda harus melakukan tes genetik dan juga berkonsultasi dengan dokter sebelum melakukan program kehamilan. Yang kedua, mengonsumsi makanan sehat dengan vitamin dan mineral yang memadai serta menjaga berat badan agar tidak terlalu berlebihan. Yang ketiga, mengonsumsi tablet asam folat khususnya pada trimester pertama kehamilan. Yang keempat, mengontrol diabetes dan diabetes gestasional dengan melakukan konseling, mengatur pola makan, dan juga penggunaan insulin yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kelima, melakukan screening infeksi rubella, varicella, dan sifilis. Yang keenam, menghindari alkohol, merokok, ataupun asap rokok, dan juga obat-obatan yang lain yang dapat membahayakan janin. Yang ketujuh, menghindari paparan bahan kimia lingkungan seperti pestisida, timah, dan juga merkuri. Yang kedelapan, melakukan vaksin rubella. Cara pengobatan yang dapat dilakukan untuk kelainan kongenital pada bayi yaitu yang pertama, pengobatan medis seperti transfusi darah dan kelasi besi. Biasanya dilakukan oleh pengidap penyakit thalassemia. Yang kedua, koreksi bedah dilakukan untuk bibir sumbing, palatum, atau kelainan jantung dan juga yang lainnya. Yang ketiga, melakukan diet khusus untuk defisiensi G6PD dan galaktosemia. Baik, sekian pembahasan kita kali ini untuk kelainan kongenital pada bayi. Jika ada kesalahan yang saya lakukan, saya mohon maaf dan boleh dikoreksi dan diberi komentar di bawah. Terima kasih semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Bye-bye.